Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. أن الله يعلي درجات بالجنة ويقول بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وجعلنا من حسبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في العافية والسلامة ثم الفهد صاحب المقام والولاية الحبيب حسين بن أبو بكر العيدروس ثم إلى صاحب الكتاب حبيب عثمان بن عبد الله بن أكل بن يحيى ثم إلى شيخ إبراهيم البيجري ثم إلى ابن النووي البندني ثم إلى حبيب عبد الله بن محسن العطار ثم إلى شيخنا نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا والتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darain. Allahumma ftah qulubana futuhal arifin wa bi hikmatika wansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal
Yang lalu kita sudah membahas tentang haud, telaga. Wajib orang Islam meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW itu memiliki telaga atau danau yang ada di akhirat nanti, di mana setiap orang mukmin yang menjadi umatnya Nabi, yang dipanggil oleh Nabi, dia akan berkesempatan untuk meminum air telaganya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah bicara tentang haud atau telaga, musannif melanjutkan akan bicara tentang wa yajibu ayya'rifa wa yajibu ayyu'lama annahu sallallahu alaihi wasallam yashfa'u fi faslil qadha, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akan memberikan syafaat pada waktu pemberian keputusan. Di manusia itu kan sering kita ini jelas memiliki harapan untuk bisa selamat nanti dari apa yang kita perbuat, dari kesalahan-kesalahan kita. Maka harapan kita kepada siapa? Ya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau nanti yang akan menjadi pintu syafaat, pintu pertolongan, pintu pemberi ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi wajib kita iman kalau Nabi itu dimintain syafaatnya. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda sama akidahnya Wahabi. Kalau Wahabi, Salafi itu enggak meyakini adanya syafaat. Mereka enggak meyakini adanya syafaat. Artinya Allah itu enggak butuh pembantu, kata dia. Allah akan memberikan langsung ampunan kepada orang-orang yang Allah kehendaki, kata mereka. Ya memang Allahnya nggak butuh pembantu, tapi kita ini butuh penolong. Maka Allah menjadikan kekasihnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan juga nabi-nabi yang lain sebagai penolong untuk umatnya. Ini keyakinan kita, ini ahli sunnah. Jadi di padang mahsyar itu jangankan kita nih orang biasa, para ulama, para alim, para wali, bahkan para nabi nggak berani minta kepada Allah. Coba, bagaimana kita mau minta, ya Allah? Nggak ada jalan untuk Allah memberi kita, nggak ada. Jangankan kita yang biasa, wali nggak bisa minta di sana, nabi nggak bisa minta, kecuali hanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, satu-satunya nabi yang nanti permintaannya diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah keimanannya ahlu sunnah wal jamaah. Jadi kita harus meyakini ini. Dengan dasar apa ini? Dengan dasar Al-Quran
dan hadis-hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ruwiya diceritakan, dikisahkan dalam beberapa hadis, annahu idza jama'a Allahu nasa fi sa'idin wahidin yaumal qiyamah aqbalatin naru yarkabu ba'duha ba'dhan, bahwa sesungguhnya ketika manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada satu tempat nanti pada hari kiamat, manusia dikumpulkan pada satu tempat. Ini hadisnya ada di mana? Hadisnya ada di kitab Sahih Bukhari, hadis 1577, bab bai'at dari Anas. Dan ada pula di dalam hadis Sahih Muslim, hadis nomor 153. Ada pula di Sunan Ad-Darimi, karangannya Abu Muhammad Abdullah bin Abdurrahman bin Fadil, hadis nomor 2675 dari Uqbah bin Amr Al-Juhani. Ini hadis yang menceritakan tentang kisah ini, tentang kejadian yang akan terjadi nanti pada hari kiamat. Maka ketika manusia dikumpulkan pada satu tempat, maka datanglah api neraka, datang bergulung-gulung. Api neraka itu keluar dari tempatnya, mau menyerbu kumpulannya manusia. Coba, ini manusianya belum sampai ke sana, belum, baru dikumpulkan di suatu tempat, di faslil qadha, tempat manusia akan diberikan keputusan. Keputusan apa? Antara dia selamat atau dia tidak selamat. Jadi manusia itu nanti untuk menunggu keputusan dari Allah setelah dibangkitkan dari padang mahsyar, itu menunggunya 1000 tahun. Itu 1000 tahun, itu 1000 tahun akhirat atau 1000 tahun dunia. 1000 tahun itu nggak ngapa-ngapain, nunggu aja. Ini ketika dikumpulkan seperti itu, api neraka itu keluar dari neraka bergulung-gulung mau menyerbu manusia. Wa khazanatuha yakufunaha anin nas. Maka penjaganya manusia, kan manusia dikumpulkan itu, di sekelilingnya manusia itu ada malaikat yang gedenya luar biasa, sebagai apa namanya, pagar, sebagai apa sih namanya, pembatas. Jadi mengelilingi manusia, nggak bisa kemana-mana. Malaikat yang segede-gede apaan. Maka penjaga manusia ini menahan api itu agar tidak sampai mengenai manusia.
di mana api itu bergulung-gulung untuk menerjang ke kumpulannya manusia. Wahia taqul wa izzati rabbi la yakhliyanna baini wa baina azwaji. Api itu berkata, demi kebesaran Tuhanku, aku akan berkumpul antara aku dan istri-istriku. Api ini minta izin kepada malaikat, kamu jangan nahan saya. Demi keagungannya Allah yang menciptakan saya, izinkan saya untuk berkumpul dengan istri-istri saya. Jadi api ini udah kangen sama pasangannya. Api itu lama di dalam neraka, begitu lihat kumpulan manusia datang, nyambut, coba keluar dari tempatnya mengatakan apa? Wahai malaikat, demi Allah yang menciptakanku, demi keagungannya Allah, izinkan aku berkumpul dengan mereka. Karena malaikat apa? Sabar, sabar. Api sabar. Wa yaquluna laha wa ma azwajuka. Lalu penjaga itu para mereka nanya, hei api, emangnya istri-istri kamu, pasangan kamu siapa? Fadaqulu, maka api itu berkata, kullu mutakabbirin jabbar. Ya ini mereka ini orang-orang yang sombong dan memaksakan kehendaknya di dunia tanpa menghiraukan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah pasanganku. Aku udah gak sabar untuk berkumpul dengan mereka. Jadi api itu bergulung-gulung mendatangi kumpulannya manusia yang itu ditetapkan oleh Allah sebagai pasangannya api. Jadi saking kangennya apinya yang ngejar, coba. Allah, mudah-mudahan kita selamat, nggak jadi pasangannya api neraka. Na'udzubillahi min. Jadi kayak kamu lah, istri kamu kangen, kamu lagi di jalan, dianya yang ngejar, kan? Datang dipeluk kamu. Untung ada pagar pembatas para malaikat yang menjaga hingga tidak sampai api itu menerjang kepada manusia. Ditahan, kata malaikat apa? Sabar, sabar. Nanti ada waktunya. Udah aja, tenang aja di situ, jangan keluar-keluar. Karena ini yang kumpul ini nggak semuanya itu mutakabbirin jabbar. Nggak semua yang kumpul ini adalah orang-orang yang sombong, orang-orang yang takabur, orang-orang yang menentang perintahnya Allah. Maka ditahanlah itu oleh para malaikat. Nah kalau nggak ditahan bagaimana? Nah, ya udah nggak sempat dihisap ente, udah gosong langsung. Fala tazaluna sayamuju ba'duhum bi ba'din alfa amin wallahu ta'ala la yukallimuhum kalimatan wahidatan. Maka terus menerus berlangsung lautan manusia itu bergelombang, satu dengan yang lainnya bergelombang-gelombang, saling berdesak-desakan satu sama lain, itu selama alfa'am 1000 tahun. Wallah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memberikan perintah, Allah tidak memberikan berita, dan Allah tidak memberikan keputusan apapun kepada manusia. 1000 tahun tanpa ada perintah Allah, tanpa ada berita dari Allah, tanpa ada informasi apapun dari Allah tentang keadaan nasibnya manusia ini akan jadi orang yang selamat masuk surga atau celaka masuk neraka. Gak ada keputusan selama 1000 tahun.
fayastaddul haulu ala ahlil mauqifi hatta yatamannau al-iqsiraf al-insirafa min hadzal mauqifi walau ilal jahannam. Maka bertambah dahsyatlah huru hara terhadap kerumunan manusia itu di tempat penantian hingga mereka sampai berhayal. Jadi tambah hari di tempat penantian itu tambah sengsara, tambah sengsara, tambah sengsara. Bayangkan matahari didekatkan oleh Allah, keadaan manusia semuanya telanjang baju, keadaan manusia di atasnya itu bukan tanah seperti tanahnya dunia, tapi tanah yang kalau diinjek panasnya luar biasa. Jadi matahari didekatkan, tiap hari panasnya bertambah hingga keadaan manusia bertambah susah dari hari ke hari selama 1000 tahun, hingga sampai mereka berhayal apa, ya Allah, pindahkanlah kami dari sini walaupun harus masuk neraka jahanam, yang penting kami pindah dari sini. Saking udah nggak tahan berada di padang mahsyar. Bagi siapa ini? Ya bagi tadi para mutakabirin jabbar. Mereka orang-orang yang nggak menghiraukan perintahnya Allah. Ada azan nggak dihiraukan, ada panggilan ngaji nggak dihiraukan, ada panggilan perintah-perintah Allah didiamkan, ada ajakan kebaikan diem saja. Maka mereka inilah orang-orang yang mutakabirin jabbar. Mereka mendapatkan begitu banyak kesusahan nanti di padang mahsyar sampai mereka berhayal untuk dipindahkan walaupun harus ke neraka jahanam. Fayaqulu ba'dhum li ba'dhin idhabu ila abikum Adam fayatuna Adam. Maka kemudian setelah 1000 tahun Allah itu ngasih ilham. Tiba-tiba di antara pemimpin manusia itu mendapatkan ilham dari Allah. Ini kalau begini terus nggak selesai-selesai nih. Allah nggak ngasih keputusan, nggak ada berita apapun. Udah, saya ingat bahwa dulu pernah dikatakan kalau kita bisa mendatangi para nabi, maka meminta mereka untuk ngomong sama Allah agar kita dibebaskan, dipindahkan dari padang mahsyar. Maka para manusia itu kemudian saling berbisik-bisik satu sama lain, kemudian mereka mencari Nabi Adam alaihissalam untuk meminta agar Allah segera memindahkan mereka dari tempat itu ke tempat yang lain. Fayaqulu ya abal bashar al-amru alaina syadid wa anta alladhi khalaqaka Allahu biyadika wa asjadaka laka malaikah wa nafa'a fika min ruh ishfa' lana fi fasil qada ishfa' lana ila rabbika liyaqdiya bainana. Apa kata manusia yang ketemu Nabi Adam? Ini dari informasi untuk nyari Nabi Adam sampai ketemu Nabi Adam 100 tahun. Ini jangan dianggap enteng, keadaan yang luar biasa ini. Setelah ketemu Nabi Adam, mereka mengatakan, wahai bapak kami Nabi Adam, sungguh keadaan kami menderita di tempat ini. Engkau adalah orang yang telah diciptakan oleh Allah dengan kudrah iradahnya dan menciptakan malaikat, memerintahkan malaikat untuk sujud kepadamu, dan Allah meniupkan ruh kepadamu. Berikanlah kepada kami syafaat kepada kami dalam penetapan keputusan, mintalah kepada Allah. Jadi Nabi Adam diminta pertolongannya untuk meminta kepada Allah
agar Allah bersegera memberikan keputusan kami ini selamat atau tidak selamat. Apa jawab Nabi Adam? Fayaqulu lastu hunaka inni qad ukhrijtu minal jannati bi khati'ati wa innahu laisa tuhimmunil yauma illa nafsi walakin alaikum binuhin fa innahu awwalul mursalin. Nabi Adam mengatakan apa? Saya enggak sanggup, saya enggak berani untuk minta kepada Allah hari ini. Ini kisah yang panjang ini, sampai dikisahkan di dalam kitab-kitab yang lain apa? Saking dahsyatnya huru hara yang terjadi pada masa itu, saking seremnya kejadian yang terjadi, sampai para nabi lupa kalau dirinya oleh Allah diberikan sifat maksum. Mereka diberi oleh Allah sifat yang terbebas dari kesalahan, hingga mereka diberitakan lupa pada kemaksumannya saking melihat dahsyatnya kejadian pada masa itu. Hingga apa kata Nabi Adam? Saya nggak sanggup, saya lagi mikirin diri saya sendiri. Coba ente datang ke Nabi Nuh, barangkali Nabi Nuh bisa menolong kalian. Nabi Adam, orang yang pernah di surga, diciptakan khusus oleh Allah, bahkan malaikat sujud semua kepada Nabi Adam, gak berani minta kepada Allah untuk membebaskan manusia dari tempat tersebut, malah memerintahkan manusia untuk mendatangi Nabi Nuh alaihissalam. Maka manusia semua nyari Nabi Nuh, dari Nabi Adam ke Nabi Nuh 100 tahun. Kenapa? Kok lama banget? Wong nggak ada alamatnya, nggak ada gangnya, nggak ada, mau nyari kemana patokannya? Semua saling nyari terus sampai 100 tahun baru ketemu tempatnya Nabi Nuh. Ketemu Nabi Nuh sama, wahai Nabi Nuh, kami menderita di sini. Engkau adalah orang yang diciptakan oleh Allah sebagai utusan Allah yang pertama. Maka mintakanlah kepada Allah pertolongan untuk kami agar kami dipindahkan dari tempat ini. Apa kata Nabi Nuh? Lastu hunaka, aku tidak punya hak untuk meminta kepada Allah hari ini. Aku juga lagi mikirin diriku sendiri. Coba kalian datanglah ke Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dan Nabi Adam gak sanggup dioper ke Nabi Nuh, Nabi Nuh gak sanggup dioper ke Nabi Ibrahim, sampai ke Nabi Ibrahim sama. Wa ya'tuna Ibrahim fa yaqulu isfa' lana ila rabbika liqal yaqdiya bainana wa Nabi Ibrahim, kami dalam keadaan menderita, mintakanlah kepada Allah untuk menolong kami agar dipindahkan dari tempat ini. Nabi Ibrahim mengatakan bayaqulu lastu hunaka, aku tidak punya hak, aku enggak berani ngomong kepada Allah hari ini karena aku juga lagi mikirin diri saya sendiri. Coba datanglah kalian kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Ibrahim pun gak berani ngomong sama Allah. Pindahlah lagi manusia nyari Nabi Musa alaihissalam. Ketemu Nabi Musa mengatakan, wa ya tuna Musa fayaqul lastu hunaka inni
Kata Nabi Musa, apa ketika ketemu Nabi Musa, mereka mengatakan pula, wahai Nabi Musa, tolonglah kami dalam keadaan susah, dalam keadaan berat, maka mintakanlah kepada Allah agar membebaskan kami dari tempat ini ke tempat yang lain. Nabi Musa pun ngomong, saya nggak berani ngomong sama Allah hari ini. Padahal Nabi Musa punya julukan Kalimullah, orang yang diajak ngomong sama Allah, tapi tetap hari itu nggak berani ngomong sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Musa? Coba kalian datang ke Nabi Isa alaihi salam. Wa ya'tunahu wa yaqulu inni lastu hunak. Maka datanglah ke Nabi Isa alaihi salam. Sampai ke Nabi Isa pun ngomong, saya nggak punya hak untuk ngomong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kata Nabi Isa apa? Inni ittikhadtu ummi ilahaini min dunillah wa inni la yuhimmunil yaum illa nafsi. Aku ini lagi mikirin fitnah untuk diriku. Apa? Aku difitnah mengaku-ngaku sebagai Tuhan bersama ibuku. Ini nabi-nabi lagi mikirin fitnah-fitnah yang terjadi pada mereka. Maka aku nggak berani untuk mengatakan kepada Allah apapun hari ini. Walakin ara'aitum in kana li ahadikum bidha'atun faja'alaha fi kisin thumma khatama 'alaiha akana yasilu ila ma fil kis hatta yufaddul khatmu. Nabi Isa mengatakan begini, akan tetapi tidaklah engkau berpikir seandainya seseorang di antara kamu memiliki sejumlah barang, lalu barang itu dimasukkan ke dalam sebuah kantong, ke dalam sebuah kotak, kemudian ia menutup rapat-rapat kotak tersebut yang di dalamnya ada benda tadi. Maka apabila ia dapat mengambil sesuatu dalam kantong tersebut sebagai sesuatu yang ketika dia mengambilnya, dia harus bisa membuka segel penutup kotak tersebut. Fayaqulun lah. Maka dia ngomong, manusia ketika ditanya begitu apa? Kami nggak bisa membukanya wahai Nabi Isa, kecuali ada kunci untuk membuka kotak tersebut. Fayaqulu, maka Nabi Isa mengatakan, inna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khatamul anbiya faqad wafal yauma faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar i'tuhu. Maka Nabi Isa mengatakan apa? Sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah penutup para nabi, maka sungguhnya telah terlaksana pada hari ini, dan sungguhnya dialah pemegang kunci untuk membuka kotak tersebut. Artinya apa? Semua nabi itu punya syafaat, bisa memberi syafaat. Tapi syafaat mereka itu ada di dalam kotak, dan kotaknya terkunci. Pemegang kuncinya adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau nggak dibuka sama Nabi Muhammad, maka saya nggak bisa ngasih syafaat. Maka datanglah kalian ke Nabi Muhammad, maka mintalah untuk membuka kunci tersebut. Bayatunahu, maka manusia pun mencari keberadaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika jumpa, fayaqulu ana laha ummati. Ketika sampai kepada Rasulullah, kata Rasulullah, mari saya yang akan minta kepada Allah.
Saya yang akan minta kepada Allah, saya akan berikan syafaat. Maka Nabi mengatakan, ummati, ummati, kumpul sini semua umatku, semua kumpul umatku. Kemudian thumma yakhiru sajidan tahtal arsy kasujudis shalah. Maka Rasulullah pun kemudian bersimpuh dan bersujud di bawah arsy seperti sujudnya ketika sholat. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, ya Muhammad, irfa ra'saka wasal tu'ta washfa tushaffa. Kata Allah apa? Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu dan mintalah sesuatu, pasti engkau akan diberikan, dan mintalah syafaat, pasti engkau akan diperkenankan memberikan syafaat. Fayarfa'u ra'sahu fayashfa'u fi faslil qadha. Lalu Nabi Muhammad berdiri, bangkit, dan kemudian Nabi Muhammad menggiring manusia, memindahkan mereka dari padang mahsyar ke tempat persidangan, ke tempat di mana nanti manusia akan disidangkan oleh Allah, akan dihitung amal baiknya dan amal buruknya. Jadi yang berani ngomong masa itu kepada Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah berdiri, Rasulullah mengajak manusia untuk pindah. Semua manusia pada masa itu minta ikut kelompoknya Rasulullah. Ya Rasulullah, bawa aku, ya Rasulullah, bawa aku, ya Rasulullah, aku ikut kelompokmu. Tapi Rasulullah enggak membawa semua orang. Rasul memilih mana yang umatnya dipanggil, kamu sini, kamu sini, kamu sini. Rasul mencari satu persatu umatnya. Enggak semua manusia bisa masuk kelompoknya Rasulullah. Walaupun semua manusia pindah, tapi pindahnya dibagi dua kelompok. Ada kelompoknya Rasulullah, ashabul yamin, dan ada ashabul shimal. Ada kelompok golongan kiri, ada kelompok golongan kanan. Maka semua manusia berharap untuk masuk kelompok kanan, kelompoknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita masuk di bawah benderanya Rasulullah, masuk kelompoknya Rasulullah, bisa dipanggil oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Thumma inna ahlal mauqifi yansarifuna min hadzal mauqifi ilal hisab. Kemudian penghuni tempat tadi semuanya meninggalkan dan menuju tempat persidangan. Fala yanalu syai'un min hadzal haulil anbiya wal anbiya wala sairal ulama. Jadi ketika semua manusia dipindahkan dari padang mahsyar, maka itu namanya syafaat yang paling agung. Namanya syafaat yang pertama disebut apa? Syafaatul uzma. Syafaat ini hanya miliknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nggak ada manusia yang bisa memberikan pertolongan kepada semua manusia yang lainnya, nggak ada. Hanya Rasulullah. Nanti manusia yang lainnya, bahkan para nabi-nabi akan menolong orang lain, tapi hanya kelompok-kelompok kecil. Ditolong. Rasulullah syafaatnya yang pertama menolong semua manusia. Semua ini siapa? Mau orang kafirnya, mau orang mukminnya, mau ahli maksiat, mau ahli zindik, mau munafik, semua diselamatkan, dipindahkan dari padang mahsyar ke tempat persidangan. Namanya apa?
syafaatul uzma, syafaat yang paling agung. Wala yanalu syai'un min hadzal haulil anbiya wal auliya wala sairul ulama, dan tidak satupun huru hara ini menimpa para nabi, menimpa aulia dan seluruh kalangan ulama. Yang tadi semua orang pada kesusahan tadi, menderita dalam kepayahan, itu tidak sedikit pun menimpa para nabi, enggak sedikit pun menimpa para aulia, dan enggak sedikit pun menimpa para ulama. Mereka seakan-akan ditempatkan oleh Allah di tempat-tempat VIP, di tempat-tempat khusus, di tempat-tempat yang Allah menaungi mereka dengan naungan-naungan yang istimewa, hingga mereka enggak merasakan berat ketika seluruh manusia merasa dalam keadaan sengsara. Ini keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman apa? Liqauli ta'ala la yahzunuhumul faza'ul akbar. Maka mereka, yaitu para nabi, para aulia, para ulama, tidak disusahkan oleh kedahsyatan yang besar pada hari kiamat kelak. Fahum aminuna min adzabillahi lakinnahum yakhafuna khaufan ijlalin wa i'dham. Mereka adalah orang-orang yang aman dari azabnya Allah, akan tetapi mereka tetap takut kepada Allah dengan takut karena membesarkan dan mengagungkan Allah. Jadi mereka aman dari kesusahan, aman dari azab, aman dari malapetaka, aman dari menderita, tapi diri mereka tetap merasa takut pada waktu itu. Tapi takutnya nggak kayak yang lain. Kalau yang lain takut diazab, kalau mereka takut karena melihat keagungan Allah pada masa itu. Jadi takutnya bukan takut kena azab, tapi takut karena melihat keagungannya Allah, takut karena melihat dahsyatnya apa yang ditampakkan oleh Allah pada masa itu. Ini ketakutan yang luar biasa, ketakutan yang mulia namanya, bukan takut sebagai manusia biasa. Wa qila innal ladzi yadhhabu ilal anbiya'i li talabi syafa'ah ru'usa'u ahlil mauqif. Maka disebutkan lagi bahwa yang pergi kepada nabi-nabi itu, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Musa itu siapa itu? Pemimpin-pemimpinnya manusia. Wa ma baina ityanihim min nabiyyin ila nabiyyin alfa'am, dan jarak kedatangan mereka dari satu nabi ke nabi yang lainnya, ada pula yang mengatakan itu 1000 tahun. Udah nunggunya 1000 tahun, ketemu nabi-nabi, tiap nabi juga selama 1000 tahun. Wakila alladhi yas'al anbiya'i fi talabi syafa'at ulama al-amilun. Disebutkan lagi orang yang berusaha mendatangi para nabi dan meminta syafaat adalah para ulama yang mengamalkan ilmunya. Kenapa? Memuliakan seorang nabi, mengagungkan seorang nabi. Yang bisa ngomong sama nabi siapa? Ya orang-orang alim yang mengamalkan ilmunya, enggak orang-orang cekeremin, bukan orang-orang yang ahli maksiat ketemu nabi, bukan, tapi para ulama mewakili mereka semua untuk mendatangi nabi dan meminta kepada para nabi. Wa hadhihi syafa'atu ta'ummu jami'al khalqi min insin wa jinnin wa mu'minin wa kafirin min hadil ummah wa min ghairiha.
Maka adapun syafaat ini yang pertama ini syafaat yang umum merata kepada semua manusia, jin dan orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, baik dari umat Islam maupun dari umat-umat yang lainnya. Dan syafaat ini namanya adalah apa? Syafaatul uzma. Inilah syafaat yang pertama yang wajib kita iman kepada keberadaannya. Kita masuk Isya, kita dengarkan adzan Isya sebentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi al-'a'ati at-tamma salatul qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal fadilah wa syarafa wa darajat al-'aliyah ar-rafi'ah wa badhul maqam al-mahmud alladhi wa'adta ya arhamar rahimin. Rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya ya Allah. Rabbi ighfirli wa li walidayya, rabbi ighfirli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana saghira. Allahumma barik lana fi auladina wa hafadhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum wa fikum li ta'atik. Allahumma barik lana wa lahum bil hal wal ma'al wal iyal bi jahi kabiril muta'al. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kita teruskan sedikit. Maka syafaat yang pertama ini namanya syafaatul uzma, atau disebut pula awalu maqamil mahmud. Pertama yang disebut kedudukan yang terpuji. Jadi Nabi sebagai orang yang bertugas memberikan syafaat karena menolong manusia semuanya, itu mendapat kedudukan namanya maqamal mahmud.
Kamu kan tadi kalau adzan apa? Doanya apa? Wab'adhul maqamal mahmud alladzi wa'adta. Kita kalau doa habis adzan begitu tuh, ya Allah, dan jadikanlah kedudukan yang mulia ini sebagaimana yang telah Engkau janjikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya maqamal mahmud. Maqam mahmud itu apa? Maqam mahmud itu di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dipuji oleh semua manusia. Karena Nabi bisa menolong mereka, mengeluarkan mereka dari mana tadi? Padang mahsyar, memindahkannya ke tempat yang lain, maka semua manusia berterima kasih kepada Nabi Muhammad dan memuji-muji Nabi Muhammad. Kalau nggak ada engkau, kami nggak akan pindah. Terima kasih, terima kasih. Semuanya, mau kafirnya, mau mukminnya, semua berterima kasih sama Rasulullah, dan ucapan ini tidak henti-hentinya, terus ngomong terus. Terima kasih, terima kasih. Kenapa? Karena teringat betapa susahnya, betapa taabnya, betapa menderitanya ketika mereka ada di tempat padang mahsyar. Ketika teringat keadaan kesusahan itu, kemudian dipindahkan ke tempat yang adem, yang tentram, yang nyaman, mereka nggak putus-putusnya mengucapkan terima kasih kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang namanya syafaatul uzma. Jadi kalau kamu kok doa, ya Allah, mudah-mudahan saya dapat syafaatul uzma, nggak perlu. Kenapa? Orang kafir pun dapat. Yang kita perlu nggak syafaat uzma, enggak, tapi syafaat yang lainnya lagi yang setelah syafaatul uzma. Nah, kalau ada orang kok doa, ya Allah, mudah-mudahan kita semua masuk dapat syafaat uzma, mesti nggak ngasih bab ini dia. Kenapa? Syafaatul uzma itu diberikan untuk semua orang, mau kafirnya, mau mukmin. Gak usah kamu minta, kamu nanti dapat. Lah yang perlu saya minta yang mana? Nah, setelah ini nanti, ketika saya nanti punya salah, minta Nabi, ya Nabi, minta ampunkan sama Allah. Ketika surga saya di emperan, ya minta di tengah-tengah ya Rasulullah. Ketika azabnya berat, minta diringankan. Ini syafaat ini yang kita minta dapat bagian dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat nih, kalau ada orang kok doa, ya Allah, mudah-mudahan dapat syafaatul uzma, mesti nggak ngaji bab ini dia. Nggak ngerti mana syafaat yang harus diminta kepada Rasulullah. Ya, jadi orang Islam, orang ahli sunnah nih meyakini yang namanya syafaatul uzma itu adalah awal permulaan maqamal mahmud, makom yang terpuji. Makom yang terpuji indah ahli sunnah yang bagaimana, di mana semua manusia memuji-muji Nabi, berterima kasih kepada Nabi. Sampai kapan pujian-pujian itu terjadi? Sampai nanti wa akhiruhu istiqraru ahlil jannati ilal jannati wa ahlin nari ilan nari. Sampai kapan? Sampai nanti semua manusia habis di luar. Semua yang masuk surga sudah masuk semuanya, yang ke neraka masuk semuanya. Selesailah puji-pujian kepada Rasulullah. Selama mereka belum masuk surga, belum masuk neraka, mulutnya nggak berhenti-berhenti memuji-muji Nabi Muhammad. Masih terus terima kasih, untung ada Nabi Muhammad, terima kasih, untung ada Nabi Muhammad, terus sampai nanti mereka selesai semuanya masuk surga dan selesai semuanya masuk neraka, barulah berakhirlah masa
maqamal mahmud. Tapi ada maqamal mahmud menurut orang-orang Wahabi. Hati-hati nih. Wahabi meyakini maqamal mahmud itu apa? Nanti Nabi Muhammad akan duduk bersandingan dengan Allah. Hati-hati nih, kayak penganten. Jadi ada arasy, ada singgasana, nanti Allah duduk, di sampingnya ada sisa sedikit, Nabi Muhammad duduk. Itu bukan keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hati-hati nih. Bagi mereka itu kedudukan yang mulia. Apa yang mulia itu? Bisa duduk bersanding bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ahli sunnah nggak meyakini yang seperti itu. Kita ahli sunnah meyakini Allah nggak mungkin duduk. Allah bukan benda. Allah bukan seperti keadaan manusia. Jadi nggak mungkin bersandingan dengan makhluk, nggak mungkin bersebelahan dengan hamba. Jadi ini berpengaruh besar pada keimanan kita. Kalau kamu salah mengimani, maka salah menafsirkan sebuah kejadian pada yang terjadi nanti pada hari kiamat. Kalau iman kamu benar, nanti yang kamu yakini pun akan menjadi benar, ya. Jadi kita meyakini adanya syafaat untuk Rasulullah, syafaat yang paling agung namanya syafaatul udma, dan ini enggak dimiliki nabi yang lain. Dan syafaatul udma ini adalah pembuka namanya maqamal mahmud. Kapan terjadinya? Sejak manusia awal dipindahkan sampai manusia nanti semuanya masuk surga dan masuk neraka, barulah berhenti yang namanya maqamal mahmud. Nah, setelah ini barulah kita akan cerita nanti besok syafaat apa yang lainnya yang dimiliki oleh nabi-nabi, ulama, wali, orang tua. Mereka semua akan punya syafaat yang selain syafaatul uzma. Ini yang kita harapkan untuk bisa kita peroleh nanti di akhirat. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna bi annana qarabna ala al-ghayb rabbana fatub alaina tauba taghsil kulli hawba Azhar lana awrati amin rahati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ihwani wa sairil hilani wa kulli dhi mahabba ajratin aw suhba wal muslimina ajma'in rabbi isma fadlan wa judan manna la biktisabin bil mustafa rasulina wa bi kulli suli sallallahu alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi nada ta'zim suhbi walhamdulillahi
البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.